Yang sudah kita bahas syar'un man qablana, masih ingat ya? Kemudian yang kemarin yang kedua al-'urf. Dan sekarang kita masuk selanjutnya, yaitu sumber hukum Islam yang diperselisihkan tapi dia tipenya masih yang nakli ya. Jadi maksur. Kemarin syar'un man qablana nakli, kemudian al-'urf juga nakli, sekarang juga masih yang nakli terakhir. Namanya mazhab sahabat. Mazhab sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar mazhab sahabat, apakah ada yang terfikir di benaknya? Langsung mudeng ke Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad? Ada? Ada ya Pak ya? Nah, itu istilahnya hampir sama, tetapi maksudnya beda sekali. Gitu ya. Yang kita maksud dengan mazhab sahabat ini bukan seperti mazhab mudawwan yang sampai sekarang masih berlaku 4 itu. Karena yang 4 itu dia adalah metodologi dan produknya. Ada fikih Syafi'i, ada fikih Abu Hanifah, Hanafi, ada fikih Maliki, Imam Malik, ada fikih Imam Ahmad. Kemudian dibangun dengan usul fikihnya, dibangun oleh 4 ulama ini juga. Tetapi yang kita bahas ini sumber hukumnya. Dengan kata lain, mazhab sahabat itu qaul sahabat, perkataan sahabat, dalil sahabat, gitu ya. Sebagaimana hadis itu dia adalah dalil hukum, sebagaimana Al-Quran itu dia adalah dalil hukum, maka mazhab sahabat ini mazhabnya itu adalah dalil yang bersumberkan kepada sahabat, gitu ya. Jadi dua kata itu mazhab dan sahabat. Yang dimaksud dengan mazhab itu adalah qaul, pendapat atau dalil yang sumbernya adalah sahabat. Pertanyaannya, loh kenapa sahabat Pak? Lah sahabat itu kan manusia seperti kita juga sama, gitu ya. Nah, perkataan seperti ini kurang lebih terdengar biasa. Loh, mazhab sahabat itu manusia sama seperti kita. Tetapi untuk penggambaran dalam Al-Quran itu adalah kata-kata orang yang tidak pernah sopan kepada pendakwah. Bukan hanya kepada para sahabat, para ulama, tapi kepada Rasul pun dari dulu seperti itu. Kalau kita baca Quran, banyak sekali kata, banyak ya, bukan sekali dua kali, banyak sekali. Kaumnya itu mengatakan apa? Misalnya bahasanya, qalu in antum illa basyarum misluna. Mereka berkata, kamu ini sama seperti kita, manusia biasa, jangan sok-sokan lah, gitu ya. Atau mana roka illa basyarum mislana, kami nggak lihat engkau kecuali seperti manusia kayak kami juga nih. Lah ngapain dakwah-dakwah, gitu ya. Maka Rasulnya menjawab, qalat rusuluhum in nahnu illa basyarum mislukum. Benar kok, emang benar. Rasulnya terjawab, kami ini sama seperti kamu, manusia biasa. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Akan tetapi Allah memberi anugerah karunia kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-Nya. Dengan kata lain, para rasul itu diberi anugerah oleh Allah sehingga mereka adalah mampu untuk memberikan itu. Kalau dalam yang kita bahas, mereka itu mampu menjadi sumber hukumnya, gitu ya. Dalam hal ini kita sudah bahas itu sunnah. Tetapi siapa yang paling paham dengan Rasulullah? Siapa yang paling paham dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah ini? Tentu orang yang membersamai Rasul, gitu ya Pak. Paling tahu banget nih kapan wahyu itu turun. Paling tahu banget gimana sih cara Rasul menyimpulkan hukum itu, bagaimana caranya. Para sahabat ini yang paling tahu. Itu alasan yang pertama. Yang kedua alasannya, setiap kata-kata kamu yang dimuliakan dalam Al-Quran itu tujuan utamanya itu menjelaskan, menceritakan para sahabat itu sebenarnya. Misalnya kita sering dengar ayat
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin. Nah, kuntum dari kata kana antum, kalian sebaik-baik umat. Nah, itu yang dimaksud dengan kalian itu di situ tuh mukhatabnya adalah para sahabat. Loh, kita umat terbaik nggak? Bisa menjadi kalau kita ikutin dengan apa yang dilakukan sahabat. Lanjutannya itu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian di situ juga kepada para sahabat. Jadi setiap kata-kata yang kamu dengan kebaikan itu ditujukan untuk menjelaskan para sahabat. Artinya ini mereka manusia, bukan manusia biasa. Mereka manusia pilihan. Dengan istilah Allah itu dalam Al-Quran apa menjelaskan, melegitimasi mereka itu dengan istilah radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, tetapi pertanyaannya Pak, sahabat Rasulullah itu ada berapa Pak? Sahabat Rasul. Dalam riwayat itu kalau di atas 20.000 ada nggak Pak? Kira-kira ada ya? Di atas 100.000. Dalam riwayat itu disebutkan jumlah sahabat Rasulullah dalam arti yang tiga ya, kriteria tiga, maksudnya itu sahabat Rasulullah itu yang pernah bertemu Rasul, man laqiyan nabi mu'minan bihi, beriman kepada ajaran Rasulullah, wa mata 'alal Islam, dan wafat dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Nah, itu kalau dia sekedar bertemu aja jumlahnya lebih banyak daripada jumlah nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul sekitar 124.000. Jadi jumlah itu lebih banyak selama Rasulullah 23 tahun mendakwah. Tetapi nggak akan adil disamakan orang yang selalu membersamai Rasul dengan orang yang ketemu sesekali dengan Rasul, dengan orang yang ketemu Rasul sekali cuman. Terus kita ambil pendapatnya, kan nggak bijaksana Pak ya. Maka para ulama itu membagi klasifikasi para sahabat itu, nggak semua sama ya. Jadi bahasanya ada sahabat yang memenuhi tiga kriteria tadi: beriman kepada Rasul, bertemu kepada Rasul, dan wafat dalam keadaan beriman kepada Rasul. Kita mungkin Kak bisa disebut sahabat Pak? Ada yang bilang mungkin Pak, saya bisa bertemu Rasul dalam mimpi gitu ya. Kan syaratnya bertemu Rasul, beriman kepada Rasul, wafat dalam keadaan beriman kepada Rasul. Saya bertemu Rasul Pak, tapi di mimpi. Kata para ulama nggak bisa, harus bertemunya itu sadar langsung gitu ya. Jadi kita jangan pengen banget jadi sahabat, ya susah Pak, udah nggak bisa, jalannya itu udah nggak bisa ya, udah tertutup. Itu sahabat biasa. Kemudian ada sahabat terdekat Rasul. Sahabat terdekat itu sekitar 12.000. Banyak atau sedikit Pak? Banyak, 12.000. Kalau kita bandingkan dengan followersnya Nabi Nuh, maka itu banyak sekali Pak ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah umatnya Nabi Muhammad SAW sekarang, wah 12.000 sedikit sekali. Orang kumpul di Monas sehari aja tuh 7.000 sebentar ya, cuman sholat Jumat doang gitu. Nah ini cuman 12.000, jadi sekitar itulah 12.000. Di atas itu dibagi lagi klasifikasinya biar gampang. Saya istilahkan dengan sarjana, magister, dan doktornya aja ya Pak ya, biar gampang. Kebayang kita nih orang sarjana S1, magister S2, doktor S3. Jumlah S1, S2, S3 aja itu cuman 140 orang. Cuman 140 orang. Yang S1-nya 120 orang. Berarti sisa berapa S2, S3-nya Pak? 140 kurang 120. Sisa 20 orang. Yang S2-nya 13 orang. Yang S1-nya yang S3-nya 7 orang.
gitu ya. Jadi yang ustadznya ustadz, kiainya itu cuman 7 orang Pak, nggak banyak sekali. Makanya pernah saya ceritakan dulu, sahabat Rasulullah itu ulamanya aja cuman hitungan belasan saja, gitu ya. Tetapi setidak-tidak ulamanya para sahabat kalau hidup sekarang itu mungkin orang yang paling ulama sekarang, gitu ya. Kelasnya itu seperti itu. Nah, ulamanya para sahabat itu yang S3-nya itu 7 orang. Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, ini kitab ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau itu meneliti para sahabat Rasulullah dibagi klasifikasinya. Kalau bahasa kitab itu muksirun, mutawasitun, mukillun, gitu ya. Tapi saya sebutkan itu kurang keren karena kita nggak terbiasa dengan istilah itu. Maka saya istilahkan dengan S1, S2, S. Yang S1-nya 120 kebanyakan kalau kita hafal Pak. Dan kayaknya nggak usah dihafal juga. S2-nya 13 orang. S3-nya 7 orang. Nah, yang S3 ini agaknya menurut saya kita harus tahu siapa 7 orang. Cara ngafalnya gampang. 2 orang dari Khulafaur Rasyidin, khalifah kedua dan khalifah keempat. Siapa? Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sisa 5. 2 lagi istri Nabi dan ahli warisnya para sahabat, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Udah 4 ya Pak ya. Ketiga lagi Trisula Abdullah. Jadi zaman sahabat Rasulullah itu ada 5 Abdullah yang terkenal. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Nah, ini yang 3 ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar. Oke. 7 orang ini agaknya kita harus tahu. Saya ulang lagi ya, cara ngafalnya gampang. 2 Khulafaur Rasyidin, yang kedua dan yang keempat Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketiga keempatnya masih ingat Pak siapa? Istri Nabi Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Kemudian ahli faraidnya sahabat siapa? Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Sudah 4. 3 lagi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Ada 7. Pak, saya 7 ini udah hafal Pak. Kalau yang 13 lagi siapa tadi? Yang S2-nya, saya pengen hafal juga. Ada yang mau tahu yang S2-nya Pak? S2-nya ada 13 orang tadi ya. Sebelum saya bahas S2-nya, ini adalah mereka yang paling banyak berfatwa tentang hukum hakam. 7 orang ini. Mereka bukan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beda lagi. 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, bukan yang ini. Oke? Itu maksudnya tidak semua ahli hadis itu ahli fikih. Gitu ya. Imam Bukhari itu ahli hadis Pak ya. Tapi dia mazhabnya apa? Apakah bikin mazhab sendiri? Mazhab Al-Bukhari? Enggak, mazhabnya tetap Syafi'i. Imam Muslim bikin mazhab sendiri, Al-Muslimi? Enggak, tetap mazhabnya Asy-Syafi'i. Karena mereka itu ahli hadis tapi enggak ahli usul, enggak ahli fikih. Dalam artian tidak bisa meramu usul yang baru, gitu ya. Jadi orang pendiri mazhab yang 4 itu mereka punya metodologi usul fiqh, mereka ramu sendiri. Jadi bukan copy paste, gitu ya. Makanya mereka ini jumlahnya sedikit sekali yang bisa meramu itu. Hatta ahli hadis sekalipun yang merangkum kitab terbaik setelah Al-Quran pun beliau nggak bikin mazhab baru, gitu ya. Di para sahabat pun seperti itu. Ada yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi mereka nggak muftinya, nggak yang paling banyak berbicara hukum hakamnya, gitu ya. Kalau yang 7 orang ini
agaknya Bapak Ibu sudah hafal semua. Atau kalau yang belum, saya pengen kasih tahu cara gampang ngafalnya. Mereka 7 orang ini depannya A semua, Pak. Jadi gampang ngafalnya. A, kecuali satu, J depannya. Jeffrey, ya bukan. Susah itu ya. Nah, biar gampang, depannya A semua, gampang ingat. Pertama, Abu Hurairah, A. Yang kedua, Abdullah bin Umar, A. Yang ketiga, Anas bin Malik radhiyallahu an, A. Yang keempat, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, A. Yang kelima, Abdullah bin Abbas, A. Yang keenam baru J, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Yang ketujuh A lagi, Abu Sa'id al-Khudri. Jadi A J A. Gampang hafalnya Pak ya. Saya ulang sekali lagi. A pertama Abu Hurairah. A yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Keempat Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Kelima Abdullah lagi, Abdullah bin Abbas. Keenam yang beda sendiri, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dan yang ketujuh Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri. Ada 7 orang radhiyallahu. Nah, 7 orang ahli hadis itu yang masuk ke dalam 7 S3 tadi itu cuma 3 orang, Pak. Yang kita sebutkan 7 orang ini, yang masuk ke 7 orang S3 tadi hanya 3 orang, yaitu siapa aja tadi yang kita sebut namanya? Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anha, dan satu lagi Abdullah bin Abbas. Nah, jadi ada yang 3 dari 7 ini disebut masuk ke S3. Jadi dia ahli hadisnya juga, ahli fikihnya juga. Nah, itu ada 3 orang. Ini grandmaster sekali. 3 orang ini ya. Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anha, dan Abdullah bin Abbas. Nah, yang 13 tadi, yang 13 S2, ahli hadisnya ada 7 tadi, dikurang 3 jadi sisa 4. Sisa 4-nya masuk ke S2-nya ini. Siapa aja, Pak? Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang ketiga, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang keempat, Abu Sa'id al-Khudri. Sudah 4 ya. Kemudian Khulafaur Rasyidin yang tidak disebut ada berapa? Yang disebut 2, yang tidak disebut 2. Yang tidak disebut masuk ke S2-nya ini. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sudah 6. Tambah istri Rasulullah, Ummu Salamah. Okay. Tambah 2 orang Abdullah yang tidak disebutkan. Berarti siapa tadi? Yang tadi kita ada sahabat tuh Abdullah ada 5 ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Yang belum disebut siapa? Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Zubair. Sudah 9. Tambah 1 sahabat Rasulullah yang doanya nggak pernah tertolak, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah 10. 3 orang lagi, Abu Musa al-Asy'ari, Mu'az bin Jabal, dan Salman al-Farisi. Nah, bagi bapak yang mau hafalin, kayak gitu cara ngafalnya. Kalau kita ngafalin Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, hari ini hafal, besok lupa, Pak. Karena nggak ada itunya, tolak ingatnya ya. Tapi kalau kayak tadi insya Allah ingat. Yang 7 orang tadi pertama itu minimal pasti besok insya Allah masih ingat. 7 Khulafaur Rasyidin, 3 Trisula Abdullah, dan istri Rasulullah, dan ahli faraidnya para sahabat. Nah, itu istilah Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dengan istilah Al-Muqsirun yang S3, yang S2-nya Al-Mutawassitun, dan yang 120-nya itu Al-Muqil.
Mereka inilah sahabat-sahabat yang punya kriterianya itu mendekati Rasulullah ya gitu ya. Kemampuan istinbatul hakamnya itu mendekati Rasulullah. Karena nggak akan mungkin bisa seperti Rasul. Maka mereka ini diambil kaulnya, diambil pendapatnya untuk menjadi sumber hukum dalam Islam. Orang-orang yang mulia ini, terutama yang 7. Ketika Rasulullah wafat, tentu ajarannya harus dilanjutkan, diajarkan ya. Maka mereka di zaman sahabat itu sudah membentuk madrasah yang terfokus pada 3 titik besar. Ada titiknya di Mekah, ada di Madinah, dan ada di Kufah. Saya ulang, di Mekah, di Madinah, dan di Kufah. Siapa mereka yang mendominasi itu? Ya S3 tadi, 7 orang tadi ya. Di Mekah itu ada Abdullah bin Abbas dan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Di Mekah siapa? Abdullah bin Abbas dan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Di Madinah itu ada Abdullah bin Umar. Kemudian bapaknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Di Kufah sisanya 2. Siapa? Abdullah bin Mas'ud dan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai di sini saya mau stop dulu membahas tentang sahabatnya. Saya mau ceritakan tentang sesuatu yang perlu kita ketahui dari bagaimana rasa ukhuwah para sahabat itu ya. Tadi di Mekah ada siapa Pak? Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Saya ulang, di Mekah itu ada Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Di Madinah yang pertama ini fokus kepada Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Abbas. Yang di Madinah tadi ada Abdullah bin Umar, kemudian ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Zaid bin Sabit. Fokus di Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Biar gampang kita pikirnya. Anggaplah yang di Abdullah bin Abbas ini rektor UI, Zaid bin Sabit ini rektor UGM. Oke Pak? Kalau kita dengar rektor UI dan UGM, pasti yang terpikir orang pintar, benar ya? Dan baik insya Allah. Mereka ternyata dalam semasa hidupnya itu saling banyak sekali berbeda pendapatnya. Bahkan ada satu masa pendapatnya Abdullah bin Abbas itu satu melawan 6 orang lainnya yang lainnya itu dengan pendapat yang berbeda. Abdullah bin Abbas satu, yang 6-nya lagi bilang B, Abdullah bin Abbas A, gitu ya. Termasuk salah satunya kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Bahkan saking panasnya dialog mereka, hangatnya dialog mereka, terutama masalah faraid. Kenapa masalah faraid Pak? Karena Zaid bin Sabit ini ahli faraid. Para sahabat percaya sama Zaid bin Sabit. Tapi di saat yang sama Abdullah bin Abbas enggak. Saya punya pendapat sendiri. Oh saya ahli Al-Qur'annya Rasul kok, gitu ya. Jadi ahli Al-Qur'annya Rasul itu Abdullah bin Abbas. Ahli faraidnya Zaid bin Sabit. Di masalah-masalah faraid. Sampai satu keadaan Abdullah bin Abbas tuh bilang gini. Karena menguasai Mekah ya, pusatnya tadi di Mekah. Yang ngomong saya itu ngada-ngada, gitu ya bahasanya. Ayo duduk sama saya di depan Ka'bah. Kita buktikan mana yang paling benar sambil kita mubahalah. Oke. Kalau saya ini memang buat-buat, gitu ya, maka mubahalah seperti itu Pak ya. Nah, kalau saya pernah berzina, gitu, kalau mubahalah yang terkenal di Indonesia, nah, itu mubahalah. Nah, sampai sehangat itu perdebatannya, sengitnya, karena Abdullah bin Abbas sendiri, yang lainnya ini ikut semua Zaid bin Sabit. Tetapi dalam suatu majelis, ketika masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, ternyata mereka di majelis yang sama, ada Abdullah bin Abbas dan ada Zaid bin Sabit. Abdullah bin Abbas duduk di ujung misalnya, lihat
Zaid bin Sabit udah mau selesai, ketemu dengan khalifah, mau pulang. Jadi kalau mau pulang, kalau sekarang mau jemput mobil. Maka di saat itu juga Abdullah bin Abbas langsung keluar, dia menuju kudanya Zaid bin Sabit radhiyallahu an dan mempersiapkan kuda Zaid bin Sabit, menuntunnya sebagaimana layaknya budak mempersiapkan kuda untuk majikannya. Masya Allah ya. Jadi ini rektor UI, rektor UGM berdebat, kemudian ketemu di satu masjid, salah satu rektornya langsung ke mobil rektor yang lain yang keluar, gitu ya, mau disiapin nih, biar untuk menghormati. Melihat pemandangan itu, Zaid bin Sabit nggak nyaman dong. Kudanya disiapin oleh Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas ini selain sahabat yang luar biasa, beliau juga anaknya paman Rasulullah. Abbas itu anak paman Rasulullah ya. Jadi kata Zaid bin Sabit, la taf'al hadza ya ibni ammi Rasulillah. Jangan gitu dong. Anaknya paman Rasulullah, mengalir darah Rasul di darahmu. Saya ini siapa sih kok disiapin kudanya gitu, kurang lebih Pak ya. Nah, Abdullah bin Abbas mendengarkan kata-kata itu nggak langsung jumawa. Iya, ente sih pendapatnya beda sendiri. Ente sih sok-sokan. Ikutin aneh dong gitu ya. Nggak gitu jawabannya Pak. Tapi apa jawaban dari Abdullah bin Abbas? Hakaza umirna bi ulama'ina. Begini nih kami diperintahkan untuk menghormati ulama kami. Itu kata Zaid bin Sabit. Jadi dipuji dibalas puji Pak. Dengan kasus yang sudah diskusinya panjang hangat, tapi dibangun kebersamaan yang serekat itu. Mendengar itu Zaid bin Sabit juga enggak, ya itulah aneh nih ulamanya, yang paling paham faro itu aneh. Ngapain inti bikin fatwa sendiri gitu ya? Ikutin aja aneh gitu. Enggak gitu jawaban Zaid. Kata Zaid, oke. Kalau gitu lihat dong tanganmu. Oke, dilihat tangannya, lagi diperlihatkan tangannya itu, diambil tangan Abdullah bin Abbas, kemudian dicium oleh Zaid bin Sabit. Kemudian Zaid bin Sabit bilang, hakaza umirna bi ahli baiti Rasulullah. Gini kami diperintahkan untuk menghormati ahli bait Rasulullah. Dicium, kemudian dihormati. Jadi artinya apa? Sepanas apapun, sehangat apapun diskusinya, tetapi kalau masalah ukhuwah jangan pernah kasih kendor, gitu ya Pak. Agaknya kalau kita Pak bisa nggak seperti itu Pak? Agaknya berat Pak ya. Kita jangankan masalah pendapat fatwa gitu aja ya Pak ya. Sendal ketendang di depan aja, waduh. Masalah kecil tuh, tahu nggak tadi yang tendang sendal ente itu? Sengaja ditendang sama bapak itu dong. Padahal masalah sendang doang ya. Kita masalah kayak tulung itu, maka karena ukhuwah kita belum serekat para sahabat, yang bisa kita kerjakan adalah memperkecil perbedaan Pak. Jadi masalah yang kecil jangan dibesar-besarin, masalah yang besar udah cukup besar, jangan diperbesar lagi, gitu ya. Karena kita nggak akan mampu untuk berbuat seperti tadi. Wong kita aja ngobrol sama teman yang bau ketek aja kita udah nggak bisa nahan muka kita, bener Pak ya? Cuman karena aroma nggak sedap aja kita sudah nggak bisa nahan muka kita. Apalagi masalah pendapat ini, Pak. Kalau kita nggak ahli ilmu, pendapat kita nggak diterima itu biasa. Tapi kalau kita ahli ilmu nih, pendapat kita nggak diterima, itu luar biasa tuh. Bapak yang di kantor petinggi, kalau pendapat kalau bawahan gitu OB ikut rapat ngasih pendapat nggak diterima, biasa Pak ya. Tapi kalau petinggi, wah luar biasa. Nah gitu ya kurang lebih. Jadi nggak gampang. Saya masih ingat dulu di pesantren, untuk mengeratkan ukhuwah para santri itu setiap 6 bulan sekali ya. Jadi kalau 3 tahun berarti pernah 6 kali. Itu ada masa-masa dibangunkan kurang lebih jam 2, jam 1, jam 2 itu. Itu kita dibantai istilahnya ya. Bukan dipukul-pukul, tapi
uji mental. Kita jalan ke kuburan sendiri, di kuburan itu ada lilin, ada nama. Kalau namanya besok nggak ada di situ berarti nggak nyampe kuburan ya Pak. Nah, tes mental. Kemudian setelah itu kita kumpul di lapangan, dikasih hikmah di situ. Karena di situ tuh kaulan sakila, perkataan paling berat tuh ketika masa-masa itu tuh. Setelah itu baru apa Pak? Disuruh baris semua, dikasih permen, disuruh emut satu-satu, gantian. Itu bangun jam 1 pagi tuh Pak ya, mulut masih asem itu benar. Itu disuruh emut satu-satu gantian. Pasti di antar bapak ada yang mikir, lo enak yang pertama dong, baru buka permen dia yang nggak, justru dia yang paling tersiksa Pak. Karena ini selesai sampai ujung dikembalikan sama dia dan ditelan oleh dia. Gitu ya, paling mantap itu yang pertama. Kalau nggak tahu pasti, wah aneh enak dia yang pertama nih, masih bersih dari plastiknya. Nah, itu setiap 6 bulan sekali dilakukan seperti itu untuk mengeratkan ukhuwahnya itu Pak. Nggak ada lagi jijik-jijikan gitu ya. Gitu. Tapi jangan distandarkan dengan orang sekarang Pak ya. Kalau orang sekarang nanti masuk berita, pondoknya ditutup. Sensitif sekali sekarang ya. Masalah pondok, apa-apa pondoknya tutup gitu ya. Kita lanjut ke masalah para sahabat. Ada 7 S3-nya, ada 13 S2-nya. Mereka ini yang kaulnya itu bisa diambil untuk menjadi sumber hukum Islam, tetapi dengan ketentuan bagaimana hujjahnya. Kita bagi objeknya itu menjadi yang ta'abudi dan ta'akuli. Kita cabang besar ta'abudi dan masih ingat Pak ta'abudi? Ta'abudi sesuatu yang berkaitan dengan masalah ibadah, khususnya yang terdapat dalam rukun Islam ya, yang 5 itu ya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat yang nggak bisa ditelah oleh akal, kita udah sami'na wa ata'na. Itu ta'abudi. Kaidahnya apa? Al aslu fil ibadah atau kif. Asal dari ibadah itu adalah petunjuk atau dalil, gitu ya. Kemudian yang kedua, masalah ta'akuli. Ta'akul itu baru dia masalah muamalah yang bisa dilogikakan akal. Oke. Kalau kita ketemu kaul para sahabat tadi yang berkaitan dengan ta'abudi, maka para ulama mengatakan tadi ada kelupaan. Yang dimaksud dengan perkataan sahabat ini, mereka enggak menisbatkan kepada Rasul ya Pak ya. Ada juga pendapat sahabat, tetapi di ujungnya ditambah, beginilah kami melihat Rasulullah. Berarti itu enggak, karena itu udah jelas, beginilah kami lihat Rasulullah. Berarti itu sudah sunnah Rasul, hadis yang sumber hukum yang kedua ya, sudah ke situ. Tetapi ini sahabatnya ngomong, sahabatnya melakukan, tetapi enggak disebutkan ini perintah Rasul atau ini kami lihat Rasul atau Rasul mengajarkan ini, enggak. Jadi cuman ngomong aja atau ngerjain aja gitu ya. Maka para ulama mengatakan kalau ada sahabat Rasulullah, khususnya yang tadi S2 S3 itu melakukan itu atau berucap seperti itu terkait sesuatu hal, maka itu bisa dipastikan juga berdasarkan wahyu, juga didasarkan oleh diajarkan Rasulullah. Hanya saja mereka tidak menyebutkan itu dari Rasul, karena nggak mungkin mereka itu mengarang-arang agama gitu ya Pak. Jadi nggak mungkin mereka mengarang-arang agama terhadap masalah ta'abudi. Misalnya perkataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu mengatakan kalau kamu punya kerabat yang dia butuh sesuatu, kemudian dia bukan termasuk orang yang wajib kamu nafkahi, maka kamu boleh zakat kepadanya. Kerabat ya, kerabat terdekat nih yang lagi butuh, kita boleh zakat kepadanya. Kalau dia bukan orang yang wajib kita nafkahi ya. Kata Abdullah bin Abbas, boleh engkau zakat kepadanya. Pertanyaan saya, di dalam asnaf yang 8 mustahik zakat itu ada nggak kerabat Pak? Kerabat boleh menerima zakat? Nggak ada. Melawan ayat ini ya. Tetapi karena itu masalah ta'abudi disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, ini nggak mungkin ngarang.
Berarti itu pernah diajarkan oleh Rasulullah terkait hal itu. Ini masalah ta'abbudi. Tapi ada juga perkataan para sahabat yang 7 orang tadi, S3 tadi, yang sampai sama kita tuh nggak diterima. Bukan karena kaulnya, tetapi karena para ulama berbeda pendapat. Ini nih ta'abbudi atau ta'akuli, gitu ya. Kalau tadi tuh jelas ta'abbudi Pak ya, masalah zakat nggak mungkin ngada-ngada itu. Nah, pasti ta'abbudi. Tetapi ada juga pendapat yang lain banyak sekali. Misalnya pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kalau menikah maharnya itu harus ada minimalnya. Karena kasihan perempuan kalau nggak ada minimalnya gitu ya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan minimal mahar itu 3 dirham gitu ya. Harus itu. Mohon maaf, 10 dirham minimal. Sementara di zaman Rasulullah ada yang nikahnya cuma pakai cincin besi. Benar Pak ya? Maharnya cincin. Ada yang maharnya bahkan ngajarin surat Ar-Rahman gitu ya. Nah, kenapa pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nggak dipakai? Karena para ulama masih bingung ini masalah ta'abbudi atau ta'akuli. Kalau ta'abbudi oke deh. Ini masalahnya belum jelas. Masalah mahar itu ta'abbudi atau ta'akuli Pak? Ya, belum jelas ya. Dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua masalah ta'abbudi. Masalah ta'akuli. Kalau ta'akuli dia itu kasusnya banyak sekali dan itu bisa dijadikan sebagai hujah dengan kedudukan yang sama seperti ijma. Dan ini banyak sekali sampai sekarang. Misalnya apa Pak? Al-Quran zaman Rasulullah itu tidak disatukan ya. Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu disatukan. Itu kan nggak ada perintah Rasulullah ya. Itu masalah sentral itu loh, kitab suci umat Islam tapi disatukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu statusnya levelnya sama seperti ijma, boleh diterima dan itu bukan beda. Oke? Jadi kalau ada yang mengatakan Umar, Abu Bakar itu bid'ah karena ngumpulin Al-Quran, maka setelah belajar ini kita bisa bilang itu mazhab sahabat, qaulus sahabi yang levelnya setara dengan ijma. Setelah itu di zaman Utsman distandarkan dengan satu rasm, makanya namanya rasm Utsmani. Jadi standarnya harus standar yang sama nih, rasm Utsmani. Bahkan di saat yang sama itu Abdullah bin Abbas itu udah nulis Quran sendiri Pak. Tapi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an itu mushafnya dibakar karena nggak standar Utsmani. Jadi dibikin standar Utsmani. Di zaman kekuasaan Utsman bin Affan yang sudah meluas ya, dari Hijaz, dari Saudi Arabia sekarang sampai ke Syam, ke Palestina, itu besar sekali. Seluas itu yang punya mushaf waktu itu cuma 5 eksemplar. Jadi seluas itu Qur'annya cuma 5 Pak. Tapi di hati mereka Al-Quran semua. Kalau kita sekarang satu orang mushafnya banyak, tapi nggak ada yang di hati kadang. Ya, Quran sakunya 1, di tasnya ada Quran 1 lagi, di HP-nya ada aplikasi Al-Quran, HP-nya 3 Pak. Jadi satu orang punya 5 Al-Quran. Yang 5 Al-Quran itu di zaman Utsman bin Affan itu sudah dimiliki oleh orang yang hidup di antara Saudi Arabia dan sampai Palestina. Jadi distandarkan dengan standar Utsmani. Itu juga mazhab sahabat. Termasuk yang kita lakukan di bulan Ramadan apa itu? Salat tarawih. Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ada yang mengatakan, Pak, itu kan di zaman Rasulullah udah ada. Rasulullah pernah melakukan itu 3 hari, tapi nggak dilanjutkan. Nah, yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan sholatnya itunya, tapi mengenai waktunya. Di zaman Rasulullah itu sholatnya di akhir malam. Di zaman Umar awal malam. Habis sholat isya kita tarawih. Itu kalau sahabi mazhab sahabatnya Umar bin Khattab. Kalau nggak ada itu kita sholat tarawihnya Pak jam 2 Pak. Nah, gitu ya. Jadi gabung sama qiyamul lailnya. Karena ada mazhab sahabat kita bisa tarawih dan bisa qiyamul lail.
Kemudian di zaman Rasulullah itu imamnya nggak ditentukan, nggak, sholatnya masing-masing gitu. Zaman Umar bin Khattab dengan satu imam yang sama. Zaman Rasulullah rokaatnya nggak ditentukan. Zaman Umar bin Khattab dibatasin. Makanya masyhur sampai kita nyampe riwayatnya itu 8 dan 20. Makanya ada yang sholatnya 8, ada yang sholatnya 2. Jadi di Masjid Sa'adah kenapa 8? Ya karena kita kalau 20 Pak dengan bacaan yang sama, nah, insya Allah jamaahnya tinggal 1 orang. Benar Pak ya? Karena kalau sholatnya 20 rakaat tapi bacaannya Al-Fatihahnya 1 nafas, kalau saya pribadi saya was-was Pak, ini sholat diterima atau enggak, ngebutnya luar biasa. Tapi di tempat saya KKN itu kalau sholatnya lama, sholat tarawihnya bacaan lama, auto ditinggalin gitu ya. Mereka tuh yang penting cepat ya, karena mereka mau tarawih aja udah bagus gitu. Nggak seperti kita yang tiap hari bisa lihat kajian, bisa imannya bisa terjaga. Nah itu mazhab sahabat. Juga termasuk azan 2 kali, azan Jumat itu 2 kali, ada di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi azan 2 sekali. Dalam kasus itu di azannya di pasar Pak, karena zaman itu mungkin nggak ada jam ya, nggak bisa lihat tahu, dan pengikut Islam sudah banyak. Jadi masa keemasan itu salah satunya di masa Utsman bin Affan radhiyallahu. Bahkan di sepanjang wilayah itu pernah ada masa tidak susah sekali dicari mustahik zakat itu ya, saking sudah makmurnya itu, dan pengikutnya juga banyak. Jadi azannya sekali dulu di pasar, orang sudah tahu, baru di masjid azan lagi. Nah sekarang di Masjid Sa'adah kenapa nggak seperti itu? Karena kita toanya sudah kencang, udah ada jam, udah bisa lihat, oh ini mau jumatan ini. Kemudian yang kasihan itu kalau di perkantoran Pak, jam makan siangnya dibatasin, benar ya? Jadi yang orang kantor pasti mengalami jam 1 udah masuk lagi. Azannya sekali aja selesainya setengah 1 Pak. Itu kalau khutbahnya nggak panjang, imamnya nggak panjang. Ketemu masjid, azannya 2 kali, khutbahnya panjang, imamnya panjang. Pas balik ke kantor sudah masuk jam 1, nggak bisa makan. Akhirnya jam kerja makan. Nah itu zolim Pak ya, jam kerja kita makan itu zolim. Nah, jadi kita makanya banyak sekarang yang masjid ya 1 kali aja azannya. Tapi kalau ada yang 2 ya, termasuk banyak sekali kaul sahabat ini, mazhab sahabat, seperti zakat langsung ke orang mustahiknya boleh nggak Pak? Zakat langsung ke mustahik. Zaman Rasulullah pasti nggak boleh, karena ayatnya turun apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha. Harus ada amilnya itu, ya kan, yang ngurusin zakat ya, amil. Tapi zaman Khalifah Utsman, karena jumlah yang tadi pengikutnya sudah banyak sekali, wilayah sudah luas, mustahik zakatnya di beberapa keadaan itu sulit diketemukan. Ya udah, cari aja sendiri deh, langsung itu kan sendiri ke mustahik zakat. Itu juga mazhab sahabat. Tinggal berapa menit Pak ya? Saya mau bahas tentang gimana kalau ada sahabat yang 7 orang ini beda pendapat Pak. Kayak tadi Ibnu Abbas sama Zaid bin Sabit, itu kan 2 tuh pendapatnya beda. Nah kita ikut yang mana Pak? Nah cukup nggak waktunya ya? Saya cepat aja. Gimana kalau para sahabat, terutama yang 7 orang tadi, kiainya para kiai itu beda pendapat, kita ikut yang mana ini? Nah ikhtilafnya tuh di sini Pak. Sebagian ulama mengatakan udah pilih aja salah satu, gitu ya, nggak usah ribet-ribet. Ada lagi yang pendapat kalau nggak mau pilih salah satu, boleh ihdas qaulus salim, bikin pendapat yang baru dengan syarat tidak merusak yang pendapat yang pertama dan ijma yang pertama. Nah ini sebenarnya saya kasih contohnya nggak ketemu Pak, ketemunya masalah faraid aja. Nah kalau saya ceritakan masalah faraid, Bapak tidur nggak nih? Saya aja ceritanya malas gitu ya.
Oke, gugurin kewajiban ya. Contoh masalah yang tadi dipermasalahkan oleh Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Sabit misalnya, dalam Al-Quran itu disebutkan fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Kalau dia punya saudara, maka jatah ibu itu sepertiga. Kalau nggak ada saudara, kalau ada saudara jatahnya seperenam. Okay. Kalau ada saudara jadi sepertiga. Oke. Okay. Kebalik. Benar ya? Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Kalau dia punya saudara, maka jatuh sepertiga. Katanya di situ ikhwah, Pak. Ikhwah itu satu orang atau dua orang atau lebih dari dua orang. Ikhwah. Dia jamak ya. Jamak. Berarti enggak satu, enggak dua, pasti lebih dari dua. Kata Ibnu Abbas seperti itu. Kata Zaid bin Sabit enggak. Susah cari orang yang saudaranya itu banyak, gitu ya. Jadi kalau dia punya saudaranya dua saja, itu sudah turun jadi sepertiga, gitu ya. Kata Zaid bin Sabit. Nah, itu salah satu contohnya, Pak. Contohnya yang seperti ini banyak. Misalnya ada mayit, ada ayah, ada kakek. Kebayang, Pak? Ada mayit, ada ayah, ada kakek. Kebayang ya? Mayit, di atasnya ada ayah, ada kakek. Berarti yang meninggal ini anaknya ayah, cucunya kakek. Kemudian punya saudara kandung. Oke. Kalau ketika mayit ini wafat, kemudian masih ada ayah, kan aman ya? Karena dia jadi hijab kepada saudara dan kakek. Jadi kalau ada ayah, maka kakek itu termahjub, nggak dapat warisan. Saudara juga termahjub karena ada ayah. Pertanyaannya ini, ayahnya udah meninggal duluan. Ini anak wafat, tinggal kakek dan saudara kandung. Nah, kata Abdullah bin Abbas, kakek itu jadi hijab kepada saudara. Loh, kok bisa? Karena turun. Ayahnya kan sudah meninggal, jadi derajat kakek itu turun menggantikan ayah. Karena ayah itu statusnya bisa menghijab, maka saudaranya terhijab. Kata Zaid bin Sabit, ahli faraidnya, oh enggak gitu. Oh, kalau ada ayahnya, status kakek sama saudara ini sama-sama termahjub kok, sama-sama nggak dapet, kok tiba-tiba enak banget kakeknya dapet, ininya enggak, gitu ya. Saudaranya tetap dapat, kata Zaid bin Sabit. Dengan kiasnya apa? Kiasnya kepada kakek. Kalau tadi kiasnya kepada ayah, kalau ini kiasnya kepada kakek. Gimana caranya? Hubungan mayit itu sama-sama terhubung melalui ayah. Jadi kakek itu terhubung kepada mayit itu karena ada ayah. Karena ada ayah ya, yang statusnya anak si kakek. Saudara itu juga bisa menjadi saudara karena ada ayahnya. Kalau ayahnya nggak nikah, mereka nggak jadi saudara ini ya. Karena sama-sama itu, maka mereka sama-sama dapat. Kurang lebih perdebatan itu kayak gitu. Jadi kita tinggal pilih, mau yang pakai yang pertama atau yang kedua. Jadi yang saya temukan hukum hakamnya itu contohnya langsung itu masalah faraid yang banyak. Gitu ya, Mas. Tapi kalau masalah imam mazhab itu banyak sekali. Misalnya kita menyembelih nggak pakai bismillah, hukum basmalah menyembelih itu gimana? Kalau jumhur menyatakan itu wajib. Orang yang menyembelih nggak pakai basmalah maka nggak sah dan sembelihannya nggak halal. Imam Syafi'i mengatakan basmalah itu sunnah aja. Mau baca bagus, mau nggak baca tetap sah dan halal. Tapi datang Imam Hanafi dengan pendapat yang ketiga mengatakan kalau dia sengaja ninggalin maka nggak sah, sembelihannya haram. Tapi kalau tidak sengaja maka dia sah. Nah itu kan pendapatnya, pendapat ketiga muncul nggak merusak pendapat yang kedua tadi. Kalau masalah waris tadi ada pendapat ketiga ada, tapi dia merusak. Bagaimana dia caranya? Katanya gini, kakek itu dihijab dengan saudara. Gitu ya, karena saudara itu lebih dekat kepada mayit. Nah itu sudah jelas
nggak diterima. Uang kedudukannya sama, bahkan kalau keadaannya kakek itu ada, saudara nggak ada, mau ada nggak ada saudara, kakek itu tetap dapat, gitu ya. Kalau keadaannya kayak tadi, maka dia pendapat ketiganya ditolak. Tapi kalau pendapat ketiganya tidak bertentangan dengan pendapat pertama dan kedua, maka dia diterima. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait mazhab sahabat. Masih ada sisa 4 lagi ya Pak ya. 4 lagi yang kita bahas, dan nanti yang di semakin belakang ada tema yang semakin seru gitu. Kita tinggal saddu zari'ah, istislah, istihsan, dan istishab. Nah, nanti kita masih ada 4 lagi pertemuan. Mungkin saddu zari'ah saya bisa gabungin dengan istislah ya, biar cepat. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini, karena syuruknya sudah lewat. Ada pertanyaan? Shalom, ada apa ya? Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.